Selamat sore Bu Sinta. Selamat sore Pak Ketut. Apa kabarnya Bu Sinta hari ini? Sehat Pak Ketut, apa kabar Pak Ketut? Kabar saya sehat Bu Sinta. Baik Bu Sinta, sebelum kita mulai coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Sinta. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu. Baik Bu Sinta, pada hari ini coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Mohon kembali diingat ya Bu Sinta, yang disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kepada coaching kali ini? Baik Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence atau mendengarkan aktif, menanyakan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, pertanyaan kedua Bu Sinta. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik. Pertanyaan terakhir ya Bu Sinta. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya dapat menemukan solusi atau tindakan dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Baik sekali. Demikian pra-observasi yang kita lakukan Bu Sinta. Silakan Bu Sinta lakukan coaching kepada coachnya ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum, selamat sore Bu Ninda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sinta. Dalam keadaan sehat. Apa kabar Bu Sinta? Bersyukur sekali hari ini dalam keadaan sehat Bu. Baik Bu Ninda, dalam pertemuan ini apa nih yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Sinta terkaitan dengan kegiatan di sekolah saya Bu. Baik Bu, dalam pertemuan ini kita dapat berbincang-bincang atau ngobrol singkat ya Bu ya. Kurang lebih 15-20 menit. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Begini Bu, saya mendapati teman-teman saya di sekolah ini dari bulan ke bulan dan hampir 2 tahun saya bersama dengan rekan guru saya di sekolah yang sekarang ini, saya melihat rekan-rekan guru saya ini tidak memiliki atau tidak mengalami perubahan Bu. Dan saya lihat cara mengajarnya dalam penyampaian materi pun masih monoton Bu. Jadi metodenya adalah ceramah. Kemudian sesekali saya lihat itu teman-teman saya itu hanya menulis di papan tulis, kemudian anak menyalin, seperti itu saja Bu. Padahal kan kita ketahui ya Bu ya, sekarang kan sudah zaman generasi Z nih Bu, udah abad 21, di mana segala sesuatunya tuh kan udah canggih toh Bu. Jadi udah dengan berbagai teknologi pembelajaran gitu Bu. Istilah saya itu sudah keren gitu loh, maksudnya bisa menggunakan media-media teknologi. Tetapi Bu, guru-guru yang di sekolah saya ini tidak bersedia Bu mengalami perubahan atau mereka cenderung nyaman dengan metode yang lama. Hanya mengandalkan metode lawas Bu. Nah, karena dirasa sudah nyaman dengan metode tersebut, akhirnya tidak mau mengalami perubahan, Bu. Sehingga pembelajaran di kelas itu kurang menarik karena pembelajaran yang tidak bervariatif. Begitu, Bu. Oh, baik Bu, sudah bisa saya garis bawahi, berarti permasalahan yang dihadapi Bu Ninda di sekolah ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ini yang kurang bervariatif ya Bu ya. Mereka sudah berada di zona nyamannya masing-masing ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi pembelajaran masih menggunakan metode lama, tidak menggunakan media pembelajaran atau menarik sesuatu untuk minatnya anak-anak gitu loh, Bu. Baik Bu, kira-kira dari percakapan kita ini apa nih yang ingin Ibu dapatkan? Iya Bu, dalam percakapan bersama Bu Sinta ini, saya berharap mendapatkan solusi untuk perubahan di sekolah saya Bu, yang dapat saya lakukan khususnya dalam penyampaian pembelajaran di sekolah Bu Sinta. Jadi, apa yang Ibu harapkan dari percakapan ini adalah adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Ninda dapatkan?
Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam penyampaian pembelajaran ya, Bu, ya, atau model-model pembelajaran atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, Bu. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi, pembelajaran seperti Kuisi yang sedang tren zaman sekarang ya, Bu, ya, yang sering digunakan guru muda ya, Bu, ya, atau setidaknya menggunakan Canva Setara dalam bentuk PPT atau video pembelajaran menggunakan PowerPoint atau Canva. Begitu, Bu, menurut saya itu lebih baik untuk perubahan di sekolah saya. Jadi setidaknya tidak mengandalkan metode lawas, yaitu metode ceramah, tanpa adanya media pendukung dalam proses pembelajaran, Bu Sinta, hangat dalam pembelajaran. Jadi lebih menyenangkan untuk mereka belajar. Begitu, Bu. Oh, baik Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan berbagai metode, model, ataupun media pembelajaran, bisa dikatakan hal tersebut kondisinya sudah ideal dengan sebuah perubahan zaman yang sekarang ya Bu ya? Iya, Bu, benar sekali, Bu. Baik, hal tersebut idealnya di level 10 kira-kira Bu. Di sekolah Bu Ninda ini sekarang Bu Ninda berada di level berapa? Aduh, saya rasa masih di level 5, Bu. Karena di sekolah saya itu sebagian besar itu guru-gurunya masih guru sepuh ya, Bu, ya, atau masih awam dalam teknologi. Atau pemanfaatan komputer atau gawe itu masih kurang kurang bersahabat dengan mereka begitu, Bu. Jadi menurut saya apabila di level tinggi itu saya rasa itu masih sulit gitu loh, Bu. Jadi menurut saya ya di level 5 inilah, Bu, untuk sekarang ini. Oh, baik Bu. Kira-kira di level berapa nih Ibu bisa tingkatkan perubahan yang diinginkan seperti pembelajaran yang bervariasi ini? Setidaknya atau mungkin di level 7 ya, Bu, ya. Saya rasa itu udah bagus, Bu. Karena kondisi guru-guru di sekolah saya ya sebagian besar adalah guru senior, gitu, Bu. Oh, baik Bu. Dari level 5 ke level 7 ya Bu. Menurut Ibu usaha apa yang dapat Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan langkah yang tepat untuk saya lakukan sih, Bu. Mungkin dapat saya ambil satu langkah ya, Bu, ya, mungkin dengan kegiatan mentoring mungkin ya, Bu, ya, atau pendampingan secara bergantian begitu, Bu. Oh, baiklah. Jadi Ibu akan melakukan mentoring secara berdampingan dan bergantian begitu ya, Bu ya. Baik, Bu. Adakah strategi yang mungkin Ibu pernah lakukan sebelumnya atau Ibu yang pernah Ibu terapkan di mana teman-teman Ibu merasa nyaman dengan penyampaian yang disampaikan Ibu? Sampai sekarang belum pernah, Bu. Mungkin saya akan konsultasikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah saya ya, Bu, ya. Mungkin bisa juga dengan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk pengembangan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan di kelas, Bu. Oh, jadi Ibu Ninda sudah ada bayangan ya, Bu ya, merencanakan semacam mentoring, pendampingan, ataupun pelatihan workshop. Dari ketiga hal tersebut, kira-kira mana nih yang menurut Ibu Ninda paling nyaman dilakukan? Kalau menurut saya lebih mentoring pendampingan individu ya, Bu, ya, karena saya pikir untuk melakukan kegiatan seperti pelatihan atau workshop itu membutuhkan waktu yang lama dan persiapan yang matang, Bu. Kemudian biaya dan narasumbernya pun juga harus yang ahlinya gitu loh, Bu. Agak rumit gitu ya, Bu, ya. Jadi saya merasa untuk saat ini saya masih merasa nyaman untuk mentoring begitu, Bu. Baik Bu, dalam melakukan kegiatan mentoring, dukungan atau siapakah yang Ibu butuhkan untuk meningkatkan kegiatan tersebut? Alhamdulillah sih Bu, untuk saya pribadi ya Bu ya, saya sudah bisa menggunakan beberapa aplikasi Bu untuk media pembelajaran yang bervariatif seperti Canva, PowerPoint atau Quizy itu saya sudah bisa. Adapun rekan sejawat saya itu ya Bu Elis sudah bisa melakukan pembelajaran yang bervariatif di kelasnya Bu. Oh, jadi Ibu akan melakukan mentoring dengan kolaborasi bersama Bu Elis ya Bu. Iya Bu. Kapan nih kegiatan tersebut akan Ibu lakukan? Saya rencanakan saya komunikasi dulu Bu dengan kepala sekolah dan rekan sejawat saya. Di minggu kedua ini mungkin Bu, karena agak longgar ya Bu ya. Selanjutnya akan saya lakukan kolaborasi dengan Bu Elis untuk melakukan mentoring dengan rekan sejawat saya Bu. Baik Bu, sudah bagus sekali ya Bu Ninda ya. Dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita Bu? Wah,
Dari percakapan ini sungguh luar biasa, Bu. Saya mendapatkan gambaran bagaimana cara agar saya dapat melakukan perubahan di sekolah saya dengan cara kegiatan mentoring atau pendampingan individu ya, Bu, ya, dengan kolaborasi dengan rekan guru sejawat saya, di mana beliau lebih ahli di bidang pemanfaatan pembelajaran yang lebih variatif begitu, Bu, di sekolah. Syukurlah Ibu sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi ya Bu ya. Baik Bu, saya tunggu cerita selanjutnya dari Ibu. Bagaimana hasil dari langkah perubahan Ibu? Sukses selalu ya Bu Ninda, semoga lancar. Cukup percakapan kita sore ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta. Sama-sama Bu. Bu Sinta. Selamat sore Pak Ketut. Tadi Bu Sinta sudah melakukan coaching bersama Bu Ninda ya? Iya Pak. Baik. Sebelum penutupan, saya akan bertanya kepada Bu Sinta, setelah Bu Sinta sudah melakukan coaching bersama Bu Ninda tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak, pada coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dari menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur yang saya lakukan tersebut dapat menggali potensi yang dimiliki coach juga menceritakan permasalahan-permasalahannya dengan mendapatkan tindakan apa yang akan dilakukan oleh coach tersebut. Baik Bu, menurut saya sebagai observer atau pengamat ya Bu, percakapan yang dilakukan Bu Sinta dengan Ibu Ninda tadi sudah berjalan dengan baik, mungkin berlangsung dengan sesuai dengan alur cerita ya Bu. Bu Sinta juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat memunculkan solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Dan saya lihat Bu Sinta sudah melakukannya sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang barusan Ibu lakukan ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih dalam menggali permasalahan menggunakan metode Tirta sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching menjadi lebih baik lagi Pak. Baik Bu. Sekian pertanyaan dari saya Bu. Semoga kedepannya semakin baik lagi dalam melakukan coaching ya Bu Sinta. Saya cukupkan observasi kita hari ini Bu. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu. Selamat sore Bu Sinta. Baik Pak, selamat sore.